Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita senantiasa beri Allah kesehatan, jadikan anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah PTRPAI. Kita sudah masuk kemarin di bab 2. Hari ini adalah pemantapan mengenai KD iman kepada kitab suci Al-Quran. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au aqlima au utlama au ajhala au yujhala alayya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab suci Allah. Kemarin kita sudah membahas kitab suci Allah itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Nah, hari ini ada pemantapan KD tersebut, yaitu KD 3.4, mengenal dan meyakini kitab suci Allah. Hari ini khusus kita mengenal kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri ini berasal dari bahasa yang artinya bacaan. Jadi Al-Quran ini secara bahasa artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran ini adalah firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Sekali lagi, jadi secara bahasa tadi bacaan, secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Itu pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. 2. Peristiwa turunnya. Al-Quran turun ini berangsur-angsur, maksudnya tidak langsung utuh satu buku atau 30 juz, tidak, tapi berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selama kurang lebih 23 tahun, atau sebagian riwayat menyebutkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hampir sama, tetap hampir 23 tahun. Ini dibagi menjadi 2 periode. Ada periode Mekah dan Madinah. Maksudnya periode Mekah ini firman Allah, wahyu Allah, surat yang turun ketika Nabi belum hijrah. Ini Makkiyah istilahnya. Yang kedua, periode Madinah. Ini turun ketika Nabi sudah hijrah, atau disebut dengan Madaniyah. Nah, peristiwa turunnya sendiri banyak riwayat menyebutkan Al-Quran pertama kali turun ini di Gua Hira, ketika Nabi uzlah atau menyendiri di Gua Hira. Nah, peristiwanya itu disebut dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Surat atau ayat yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kalian juga mungkin sudah paham, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallahil. Jadi 5 ayat ini turun pertama kali sebagai wahyu yang pertama kali turunkan oleh Allah. Nah, peristiwanya berangsur-angsur turunnya Al-Quran ini sampai 23 tahun. Ketika itu Nabi berusia kurang lebih 40 tahun. Awal risalah ke Nabian, diutus untuk menyebarkan risalah agama Islam. Sampai usia kurang lebih 63 tahun Nabi Muhammad wafat, dan wahyu terakhir yang diturunkan waktu itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat 3 Al-Maidah. Anak ibu semua, itu adalah
proses turunnya Al-Quran sampai hari ini terbentuk kitab atau buku yang kita imani, itu kitab suci agama Islam. Lalu apa saja isi Al-Quran itu? Isi Al-Quran itu satu adalah akidah. Akidah itu keyakinan, keimanan. Isinya tentang iman pada Allah, pada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, pada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Dua, tentang apa? Tentang syariat. Syariat ini hubungannya dengan perintah dan larangan, hukum. Tiga, tentang ibadah. Ibadah bagaimana caranya kita menyembah Allah, berupa sholat, berpuasa, sedekah, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat yaitu tentang muamalah. Muamalah ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, jual beli, pernikahan, dan yang lain-lain. Yang terakhir, yang kelima, isinya adalah tentang kisah-kisah atau sirah, baik zaman dahulu kala maupun yang akan datang. Jadi isi kitab suci Al-Quran ada 5 itu aspeknya secara garis besar. Ada akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan ada tentang yang terakhir tentang kisah-kisah. Anak-anakku sekalian, Al-Quran ini adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, adapun nama-nama lain Al-Quran ini ada beberapa yang nanti sebagai referensi untuk tambahan belajar kalian. Pertama, Al-Quran disebut dengan Alkitab, yang artinya kitab itu ya buku, ya bacaan. Dua, Al-Furqan atau pembeda, maksudnya membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya atau penyempurna. Isinya Taurat, Zabur, Injil itu semua ada dalam Al-Quran, sudah masuk di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Dzikr atau pengingat. Al-Dzikru ini Al-Quran itu pengingat, mengingatkan kita pada Allah, kepada sesama, kepada hari yang akan datang. Yang keempat adalah As-Sifat. As-Sifat itu artinya obat. Jadi Al-Quran ini adalah obat bagi semua permasalahan hidup di dunia maupun di akhirat, obat rohani maupun jasmani. Ini semua ada di Al-Quran. Bahkan hal-hal yang akan datang pun Al-Quran itu sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah Al-Bayan atau penjelas, menjelaskan semua yang akan dan yang telah terjadi. Anak-anakku semua, ini adalah penjelasan singkat mengenai pendalaman kitab suci Al-Quran yang wajib kita imani dan kita amalkan isinya. Kita pelajari, kita tetap membacanya secara istiqomah. Sekali lagi, Al-Quran adalah kitab suci kita semua. Mari kita jaga dengan cara membacanya secara istiqomah, mengamalkan isi-isi kandungannya. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.